Hai para pendengar setia audiobook Audiotune. Kita lanjutkan bagian 2, Bersembunyi di Desa. Lanjutan dari novel yang berjudul Lentera Don Gabriel Emerson, buah karya Skysal, yang disuarakan oleh Val. Selamat mendengarkan. Gabriel dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan atas luka-lukanya. Bagaimana keadaan Tuan Gabriel, Dok? Tanya John. Tangan kanan Gabriel. Lukanya cukup dalam, tapi dia akan baik-baik saja, jawab dokter itu. Untuk saat ini, biarkan dia beristirahat dan setelah dia sadar, kami akan memeriksanya kembali. Dan John hanya mengangguk mengerti tanpa sedikit pun berinisiatif untuk berterima kasih. Di depan kamar rawat Gabriel, 4 orang pria bertubuh kekar berjaga dengan begitu waspada. Mereka bahkan dilengkapi dengan senjata. Jaga Tuan Gabriel, jangan biarkan siapapun masuk selain dokter yang tadi. Tukas John, aku akan pergi dan mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini. 6 bulan kemudian. Apa maksudmu bersembunyi? Tanya Gabriel dengan tatapan angkuhnya kepada John. Seorang Don Gabriel Emerson harus bersembunyi? Tukasnya lagi. Hanya untuk sementara Tuan, sampai kami tahu siapa musuh dalam selimut yang sebenarnya, jawab John bersikeras. Aku tidak mau. Kau pikir aku takut mati? Geram Gabriel lagi sambil memukul meja di depannya, menatap penuh intimidasi. Namun sayangnya, John tak terintimidasi sedikit pun. Saya tahu Anda tidak takut mati, tapi setidaknya pikirkan tentang ibu Anda. Bukankah Anda masih ingin mencarinya? Dan pikirkan juga bisnis dan kekayaan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh ayah Anda. Dan juga bagaimana dengan putra Anda? Papar John yang juga mulai emosi. Gabriel melirik John sekilas. Seandainya bukan karena John yang terus menjaganya, Gabriel pasti sudah mati ribuan kali. John yang begitu setia menjaga Gabriel dan sekali mengutamakan keselamatan Gabriel atas perintah ibu Gabriel 18 tahun yang lalu sebelum sang ibu memilih pergi. Baiklah, kemana aku harus pergi? Swedia, Polandia, Israel, Jerman atau kemana? Bukan ke luar negeri, tapi ke sebuah desa. Desa? Firda menguap sambil menggeliat malas. Bibirnya mengembangkan senyum lebar sementara rambutnya sudah seperti singa yang mengaum. Indahnya mimpi Firda. Baru saja ia merasa senang mengingat mimpinya. Sekarang ia harus meringis dan cemberut saat merasakan pukulan dari sebuah bantal yang mendarat punggungnya. Kenyataan lebih indah, karena itu sebuah fakta. Dan faktanya adalah kamu harus pergi ke pesantren 2 minggu lagi. Jadi belajarlah bangun pagi, Zeda Firdaus. Seru sang ibu sambil membuka horden jendela sehingga seketika matahari menyeruak masuk dan menyinari kamar bernuansa pink dan biru itu. Firda sudah bangun tadi jam 3:30 Umi. Terus sholat tahajud, terus tidur lagi. Terus bangun lagi, terus sholat subuh. Terus tidur lagi, terus nanti Umi cekokin kopi seliter biar melek terus. Ujar Uminya lagi dengan jengkel. Sementara Firda hanya cengengesan sambil garuk-garuk kepala yang membuat rambutnya sudah seperti Mbak Kunti saja. Berapa rakaat tadi tahajudnya? Tanya ibunya lagi sambil menarik turun Firda dari ranjangnya, dan ia pun membersihkan ranjang putri semata wayangnya itu. 2, jawab Firda enteng. Cuma 2, seru sang ibu sambil geleng-geleng kepala. Pelit sekali kamu ini, Fir. Doa pengen dapat jodoh yang romantis seperti Nabi Muhammad SAW, yang dermawan seperti Sayyidina Abu Bakar, yang tegas seperti Umar, yang lemah lembut seperti Utsman, yang cerdas dan pemberani seperti Ali. Terus pengen masuk surga Firdaus bersama mereka, tapi tahajudnya cuma 2 rakaat, ngaji cuma 1 lembar. Malu sama doa-doa yang kamu tulis itu. Hardik sang ibu lagi, yang lagi-lagi dan lagi membuat Firda hanya cengengesan. Dan jangan tanya dari mana ibunya tahu doa dan harapan Firda, karena Firda menulis doa-doa itu dan menempelkannya di dinding kamarnya. Dan masih ada banyak lagi kertas lain yang tertempel yang berisi doa, harapan, kata-kata penyemangat, dan yang lainnya.
Bahkan hampir setiap hari Firda kembali membuat sebuah note dan menempelkannya di dinding. Kan tadi Firda ngantuk, Umi. Ya sudah, nanti kalau di akhirat kamu ditanya kenapa sholatnya pelit sekali, jawab saja kamu ngantuk. Paling cuma dikasih fasilitas bantal, sedangkan penghuni surga yang lainnya dikasih istana lengkap dengan isinya. Nggak iri kamu? Ya juga, gumam Firda. Jangan lupa, duha habis ini. Ingat, jangan pelit sama ibadah, seru ibunya. Kemudian ia berlalu keluar dari kamar Firda setelah selesai membereskan ranjang Firda. Setelah ibunya keluar, Firda mengambil kertas memo dan pulpen. Kemudian ia menuliskan apa yang baru saja diajari ibunya. Ingat, jangan pelit sama ibadah, biar pahalanya full dan dapat surga yang terbaik dengan segala isinya yang sempurna, biar nggak iri sama yang lain. Selain itu, Firda menempelkan kertas itu di dinding dan kemudian ia bergegas ke kamar mandi. Ini desa ya? Maksudku, ini desanya? Tanya Gabriel sambil memperhatikan setiap jalan yang ia lewati. Ia melirik arlojinya dan menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka terbang dari Jakarta tengah malam dan tak ada siapapun yang tahu. Iya, selama ini di sini sebaiknya Tuan jangan menggunakan ponsel. Jangan membuka email, pokoknya jauhi internet. Tidak ada yang tahu Anda di sini selain saya. Bagaimana jika aku memerlukan sesuatu? Bagaimana jika aku ingin makan steak? Atau bagaimana jika aku ingin memakan, maksudku, ingin masakan Perancis favoritku? John terkekeh mendengar pertanyaan konyol Gabriel. Jika Anda masih hidup, Anda masih bisa menikmati semua itu nanti. Dan saya tidak yakin di sini ada masakan Perancis, kecuali Anda membuatnya sendiri. Begitu juga dengan steak. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Saya dan Emily akan mengurusnya. Anda jangan khawatir. Dan ini, John menyerahkan sebuah ponsel jadul pada Gabriel. Jadikan ponsel ini satu-satunya alat komunikasi. Ini tidak akan bisa dilacak. Dan jangan berikan nomor ponsel ini pada siapapun, tutur John dengan sangat serius. Kau seperti kakek-kakek sekarat yang sedang berwasiat. Tukas Gabriel datar dan membuat John hanya geleng-geleng kepala. Kemudian mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Ada seorang wanita yang menunggu mereka di sana. John dan Gabriel turun dan wanita itu segera menyambutnya. Tuan John, sapa wanita itu. Bawakan barang-barangnya, titah John, dan wanita itu pun menuruti perintahnya. Di mana kamarku? Tanya Gabriel sambil berjalan masuk dan memperhatikan rumah mungil itu. Di sini, seru wanita itu mengiring Gabriel ke sebuah kamar. Kecil sekali, ujar Gabriel tak suka. Setidaknya bisa ditempati, ujar John. Gabriel berjalan masuk, kamar itu baginya kecil, sangat kecil. Gabriel berjalan ke arah jendela, membuka jendela itu lebar-lebar, sehingga seketika angin menyeruak masuk dan membelai wajah Gabriel dengan begitu lembut, seolah menyambut kedatangannya. Gabriel merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan nyaman dan aman, apalagi cuaca desa yang begitu segar, tak ada polusi berlebih, anginnya juga begitu sejuk. Baiklah, aku suka di sini, ucap Gabriel sambil memandang keluar, di mana masih ada begitu banyak pepohonan dan rumput yang hijau, masih begitu alami, bumi yang alami, sangat menyenangkan dan menenangkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.